Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tadius Takdong, NIRIM 1020196878, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas gender. Tugas pertama yaitu nomor 1, cara Allah menciptakan manusia. Kalau kita melihat dari Kejadian 1 ayat 26, langkah yang Tuhan lakukan pertama kali yaitu merancang gambar manusia sesuai dengan rupa Tuhan. Kemudian yang kedua, menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah dapat dilihat dari Kejadian 2 ayat 27. Yang ketiga, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia dapat dilihat dari Kejadian 2 ayat 7. Kemudian cara Tuhan menciptakan perempuan, kalau kita melihat dari Kejadian ini, yang pertama merancang bahwa manusia atau laki-laki tidak baik kalau seorang diri. Untuk itu Tuhan akan menjadikan penolong yang sepadan, dapat dilihat dari Kejadian 2 ayat 18. Kemudian langkah yang kedua yang Tuhan lakukan yaitu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, dapat dilihat dari Kejadian 2 ayat 21. Langkah yang ketiga yaitu pada saat manusia tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat seorang perempuan dan dibawa kepada Adam pada saat itu. Kemudian nomor 2 dari tugas pertama yaitu maksud dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 9. Di sini yang saya pahami jelas bahwa laki-laki diciptakan dari tanah liat, sedangkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau Adam, dan perempuan diciptakan karena Allah memandang tidak baik kalau laki-laki seorang diri. Kemudian maksud dari 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Maksud dari ayat 13 yang saya pahami ada Adam pertama dijadikan, artinya Adam itu harus mengatur dan memberi pimpinan kepada perempuan dalam keluarga. Kemudian Hawa artinya dijadikan sebagai pendamping dan penolong bagi Adam. Kemudian mengapa Hawa yang tergoda bukan Adam? Yang saya pahami di sini, mengapa Hawa yang tergoda, karena pada saat itu Hawa belum mengetahui bahwa ada buah yang dilarang dan dimakan oleh Tuhan. Untuk itu Hawa diperdaya oleh iblis dan Hawa pun mengambilnya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang saya telah uraikan di sini, yang pertama yaitu kesombongan manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Yang kemudian kedua, karena manusia lebih mendengarkan godaan iblis daripada perkataan Tuhan. Nomor 2 yaitu akibat keberdosaan manusia. Yang pertama itu hubungan manusia dengan Allah terputus. Kemudian laki-laki akan bersusah payah dalam mencari nafkah, dapat dilihat dari Kejadian 3 ayat 17. Kemudian perempuan akan menderita pada saat melahirkan, dapat dilihat dari Kejadian 3 ayat 16. Dan yang ketiga, ular dikutuk dan merayap untuk mencari makanan, Kejadian 3 ayat 18. Kemudian manusia diusir dari Taman Eden, dapat dilihat dari Kejadian 3 ayat 23. Kemudian pertanyaan yang ketiga, cara Tuhan kepada manusia. Yang pertama yang saya tulis di sini, Tuhan mengampuni manusia, tetapi ada hukuman yang diberikan Allah kepada manusia
sebagai upah dari ketidaktaatan manusia. Yang kedua, merangkul kembali manusia dapat dilihat dari Kejadian 3 ayat 9. Di sini Tuhan tahu bahwa manusia sudah terjebak dalam dosa, tetapi Tuhan dengan lemah lembut memanggil manusia pada saat itu. Kemudian pertanyaan keempat, apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Menurut saya ya, karena jelas dalam Kejadian dalam Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas bahwa kasih akan dunia ini sangat besar sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Allah memulihkan hubungannya dengan manusia? Yaitu Allah mengutus anaknya dengan cara berinkarnasi sama seperti manusia, supaya manusia tahu bahwa Allah sangat menyayangi umatnya. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat.